Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bisa didengar, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah datang di kelas Aljabar Linier. Langsung saja kita mulai ya. Nanti sambil menunggu yang bergabung, yang lain. Kita akan masuk ke bab 3 tentang inverse matrix. Kemarin sudah kita bahas. Saya review sedikit untuk inverse matrix. Yang pertama adalah pengertian inverse matrix. Kemudian sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Pada aljabar bilangan, kita telah mengenal bahwa jika suatu bilangan dikalikan dengan inverse-nya, maka akan diperoleh unsur identitas. Begitu pula dalam matriks, jika suatu matriks apabila dikalikan dengan inverse-nya, maka akan diperoleh matriks identitas. Supaya kita memahami pernyataan tersebut, pelajari ilustrasi berikut. A, 3, 2, 4, 3, dan B, 3, min 2, min 4, 3. A dikali B akan didapat 1, 0, 0, 1. Saya ulang ya, kemarin sudah. Kemudian yang kedua adalah menentukan inverse matrix. Sebelum kita mempelajari inverse matrix, ada konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu matriks minor, matriks kofaktor, dan adjoint matrix. Kemarin sudah kita bahas tentang matriks minor, kemudian matriks kofaktor juga sudah, kemudian adjoint matrix, nanti diulang lagi materi sebelumnya. Oke, kemudian saya mau kasih sedikit ilustrasi. Di sini saya akan membahas untuk cara menentukan inverse, determinan matriks, dan sifat-sifatnya. Ini hanya mengulang juga. Bahasan dalam matriks memuat bagaimana cara menghitung inverse matrix dan determinan matriks. Selain itu, pada inverse dan determinan matriks memenuhi sifat-sifat yang dipenuhi. Juga ada sifat yang tidak dipenuhi. Penguasaan bahasan determinan matriks, inverse matrix, dan sifat-sifatnya akan berguna untuk mempelajari penggunaan atau aplikasi matriks pada tingkat lebih lanjut. Sebelumnya, sebaiknya kita lihat ilustrasi di bawah ini. Cara menentukan determinan matriks dilakukan pada matriks persegi, yaitu matriks dengan kolom sama dengan banyak baris. Inverse matrix merupakan matriks kebalikan, sehingga perkalian suatu matriks dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks persegi yang memiliki nilai elemen pada diagonal-diagonal utama sama dengan 1. Itu nilai elemen-elemennya adalah 0. Bisa dilihat di sini bagaimana cara menentukan determinan matriks, bagaimana cara menentukan inverse matrix. Ini mengulang saja. Determinan matriks. Pada aljabar, determinan matriks dapat diartikan sebagai nilai yang mewakili sebuah matriks bujur sangkar. Simbol nilai determinan matriks A biasanya dinyatakan sebagai determinan A atau A dalam kurung. Cara menghitung determinan matriks tergantung ukuran matriks bujur sangkar tersebut. Cara menghitung nilai determinan dengan ordo 3 akan berbeda dengan cara menghitung matriks bujur sangkar dengan ordo 2.
Sebagai contoh, A, B, C, D. Determinan A sama dengan AD min BC. Masih ingat ya untuk pembahasan sebelumnya? Kemudian ini contoh soal. Tentukan nilai determinan matriks berikut. A3125. Determinan matriks A berarti A sama dengan AD min BC. Dapatkan 3 kali 5 min 1 kali 2. 15 min 2 sama dengan 13. Ingat ya. Kemudian untuk determinan matriks ordo 3 kali 3. Matriks ordo 3 kali 3 adalah matriks persegi dengan banyaknya kolom dan baris sama dengan 3. Misalnya pada matriks A, elemen-elemen pada baris pertama adalah A, B, C. Baris kedua adalah D, E, F. Dan baris ketiga adalah G, H, I. Cara menghitung determinan pada matriks dengan ordo 3 biasa disebut dengan aturan Sarus. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Aturan Sarus sudah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini kita ingat lagi. Pokoknya aljabar linear itu harus banyak berlatih ya, Bapak dan Mas-Mas. Di sini kalau semakin banyak kita berlatih soal, kita akan mengerti polanya. Jadi nggak perlu dihafalkan, nanti akan paham. Jadi di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita tambahkan A, B, D, E, dan G, H di samping kanan. A sama dengan A, E, I. Ya, seperti garis di sini. Ditambah B, F, G. Seperti ini. Plus C, D, H. C, D, H. Oke. Akan dikurangi CEG, CEG, dikurangi AFH, dikurangi BDI. Gampang ya. Jadi, parameternya seperti ini, hanya ditambahkan dan dikurangkan dengan pola yang sama. Cara perhitungan determinan pada matriks ordo 3. Contohnya sebagai berikut. 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Maka determinan matriks A adalah A sama dengan 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Seperti pola di atas akan didapat 1 dikali 3 dikali 2. Ditambah 2 dikali 1 dikali 2. Karena akan diturunkan 1, 3, 2, 2, 3, 1 di sebelah kanan. Dan seterusnya, sesuai dengan rumus di atas ordo 3 kali 3 seperti ini. Kemudian akan didapat nilainya 6 plus 4 dan seterusnya, dan didapatkan determinan matriks A adalah min 6. Jadi, dengan perhitungan seperti ini akan didapat min 6. Nah, ini kita masuk ke inverse matrix. Jadi determinan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kemudian kita masuk ke inverse matrix. Maaf, tunggu sebentar. Oke, untuk inverse matrix, simbol matriks dinyatakan dengan tanda pangkat negatif 1. Inverse matrix dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tertentu.
Jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan terhadap inversnya, yaitu matriks bujur sangkar A-1, maka menghasilkan matriks I, matriks identitas pada operasi perkalian matriks. Cara mencari inverse matriks untuk ordo 2x2 dan inverse matriks ordo 3x3 akan kita bahas di bawah ini. Inverse matriks ordo 2x2. Inverse dari suatu matriks A dengan ukuran 2x2, elemen pada baris pertama adalah A, B, dan elemen pada garis kedua adalah C, D. Dinyatakan dalam rumus di bawah ini. Rumusnya seperti ini. A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD min BC. Dikalikan D min B min C dan A. Dibalik. Contoh menentukan inverse matriks A dapat dilihat seperti langkah-langkah berikut. Diketahui elemen-elemen pada matriks A seperti berikut. A, 3, 2, 1, 4. Jadi bisa kita jabarkan, kita tulis. Jadi siapkan kertas, jadi kita tulis untuk belajar, untuk membiasakan untuk menghitung. A, 3, 2, 1, 4. A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD min BC. Jadi AD 3 kali 4, min BC 2 dikali 1. Dikalikan D min B, min C, dan A. Jadi dibalik D. D-nya 4, dituliskan di sini. Min B, 2, berarti min 2. Min C, C-nya 1, ditulis min 1. Dan A, hanya adalah 3, dituliskan 3. A pangkat min 1 sama dengan akan didapat 1/12 min 2. Dikalikan 4 min 2, min 1, dan 3. Kemudian didapat 1/10 dikali 4 min 2, min 1, dan 3. Akan didapat 4/10. Kemudian B-nya min 2/10, dan min 1/10, dan 3/10. Jadi kita sederhanakan, akan menjadi 2/5, min 1/5, kemudian min 1/10, dan 3/10. Kemudian untuk inverse matriks ordo 3x3, cara menentukan inverse matriks ordo 3x3 lebih rumit dari cara menentukan inverse matriks 2x2. Sebelum menentukan inverse matriks ordo 3x2, 3x3, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai matriks minor, kofaktor, dan adjoin. Kemudian kita ingat lagi untuk matriks minor. Diketahui sebuah matriks A dengan ordo 3 seperti terlihat di bawah ini. A sama dengan A11, A12, dan seterusnya. Matriks minor MIJ adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A, sehingga diperoleh matriks minor berordo 2 seperti persamaan di bawah ini. Matriks minor MIJ dari matriks A. Jadi A22, M11 adalah A22, A23, A32, dan A33. Jadi menghilangkan ya. Menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Bisa dipahami ya, Mas-mas. Kemudian M21, A12, A13, A32, dan A33. Kita lihat di sini M21, A12, dan A13. Kemudian A32 dan A33. Dan seterusnya hingga M33. Matriks-matriks minor di atas digunakan untuk mendapatkan matriks-matriks kofaktor A.
Kemudian kita lanjutkan ke kofaktor. Kofaktor baris ke I dan kolom ke J disimbolkan dengan CIJ. Dapat ditentukan dengan rumus seperti terlihat di bawah. CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Di sini akan didapat C11 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1 dikali M11 sama dengan M11. Dan seterusnya, nanti kita jabarkan di latihan. Kofaktor di atas akan digunakan untuk menentukan adjoint matrix yang akan dicari nilai inversnya. Kemudian yang ketiga adalah adjoint. Secara umum, sebuah matriks memiliki adjoint seperti ditunjukkan seperti pada matriks di bawah. Adjoint A sama dengan C11, C21, CN1. Kemudian bawahnya C1N, C12, dan seterusnya jadi CNM. Keterangannya, CIJ adalah kofaktor baris ke I dan kolom ke J. Sehingga adjoint dari matriks A dinyatakan seperti terlihat pada persamaan di bawah. Adjoint A sama dengan C11, C21, C13, C21, C22, C23, C31, C32, dan C33. Oke, kita lanjutkan dengan cara menentukan inverse metrik ordo 3 kali 3. Bagian terakhir. Bagian ini merupakan akhir dari proses mencari inverse matrik dengan ordo 3 lebih. Metrik minor, kofaktor, dan adjoint yang telah kita bahas di atas berguna untuk menentukan nilai inverse dari suatu matriks dengan ordo matriks di atas 3 atau lebih. Secara umum, cara menentukan inverse metrik dapat diperoleh melalui persamaan A pangkat min 1 sama dengan seperdeterminan A dikali adjoint A. Agar lebih jelas, akan diberikan contoh soal cara mencari inverse metrik berordo 3. Ini contohnya ya, Mas. Bisa ditulis juga untuk latihan. Tentukan inverse metrik B yang diberikan pada persamaan di bawah. B 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Yang pertama, pembahasannya, yang pertama kita menghitung nilai determinan terlebih dahulu. Determinan dari B adalah 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Kemudian kita cari determinan dari B, 1 dikali 3 dikali 2, ditambah 2 dikali 1, ditambah 1. Ditambah, 1 dikali 3 dikali 2, ditambah 2 dikali 1 dikali 2. Nilai 2 di sini masih ingat didapat dari mana? Masih, Pak. Oke, jadi didapat dari 1, 2, 3, 3, 2, 1. Taruh di sebelah kanan. Akan diperoleh determinan dari B adalah min 6. Gampang ya, Bapak-Bapak. Kemudian kita menentukan kofaktor. Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai-nilai kofaktor untuk matriks B. Silahkan lihat kembali bagaimana cara mendapatkan nilai kofaktor pada rumus yang telah dibahas di atas, jika belum hafal rumusnya. B11 sama dengan M11. 3, 1, 1, 2. 3 dikali 2, 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Dan seterusnya ya, bisa dilihat di pembahasan sebelumnya. Kemudian untuk menentukan inverse B,
kita membutuhkan matriks A join B, sehingga kita perlu menentukan matriks A join B terlebih dahulu. Menentukan A join B, A join dari matriks B sesuai dengan persamaan di atas akan diperoleh hasil seperti berikut. A join B sama dengan B11, B21, B31, B12, B22, B32, B13, B23, dan B33. Dengan perhitungan di atas, akan didapat nilai-nilai seperti berikut. 5, min 3, 1, min 4, 0, 2, min 3, 3, dan min 3. Kemudian kita menentukan inverse matriks B. Diperoleh inverse matriks B seperti hasil berikut. I B-1 sama dengan min 1/6. 6 didapat dari determinan B, dikalikan dengan A join B. 5, min 3, min 1, dan seterusnya. Bisa didapatkan, inverse dari matriks B adalah 5 dikali min 1/6, sama dengan min 5/6. 3 dikali min 1/6, didapat 1/2, dan seterusnya. Di langkahnya seperti ini, bisa dipahamin ya, teman-teman. Oke, kemudian kita coba lagi dengan contoh soal yang lain. Ini kita mengulang lagi ya untuk pelajaran SLTA. Jadi kita di sini hanya mengulang dan mengulang. Semakin banyak kita berlatih soal, akan semakin kita cepat menguasainya. Sampai di sini tadi ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu. Ada yang ditanyakan mungkin? Mas Andi, Mas Ferry, Mas Leo, Mas Made, Mas Rizky, Mas Afif. Tidak, Pak. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut di contoh soal ya. Saya ambil di beberapa contoh di internet nih. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Kita ulang lagi. Misalkan A adalah A, B, C, D. Adalah matriks berordo 2 kali 2. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama. A dan D terletak pada diagonal utamanya di sini. Sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Oke. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Ini dengan bahasa yang berbeda untuk bisa dipahamin. Jadi determinan A sama dengan A dikali D
dikurangi B dikurangi C, dikali C. Dengan cara bahasanya adalah diagonal utama dan diagonal kedua. Teman-teman pasti juga sudah paham ya, diagonal utama dan diagonal kedua. Kita coba contoh soal. Matriks A 2, 5, 4, 3. Nah, di sini determinan A sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 4. Sama dengan 6 dikurangi 20. Sama dengan min 14. Oke, bisa dipahamin ya. Ini kita ulang aja nih untuk determinan matriks ordo 2 kali 2. Kemudian kita ulang lagi untuk determinan matriks ordo 3 kali 3. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah matriks berordo 3 kali 3. Ini kalau yang sudah bisa pasti gampang ya, tapi yang beberapa teman-teman yang masih lupa, ini perlu saya sampaikan lagi. Jadi yang sudah bisa jangan bosan, bagi yang lupa bisa diingat lagi, nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Yang kita, ya kalau ada yang lupa atau tidak tahu bisa langsung ditanyakan atau didiskusikan. Misalkan A adalah matriks berordo 3 kali 3. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Aturan Sarus, determinan A, tulis kembali kolom ke-1 dan kolom kedua di sebelah kanan matriks. Dilihat ya, dan diingat-ingat dulu. Sudah ya. Kemudian kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Perhatikan nomor urutannya serta tanda plus dan minusnya. Determinan A sama dengan A11, A22, A33. Ditambah A12, A23, dan A31. Dan ditambah A13 kali A21 kali A32. Kurangi A13, ini dikali A22, ini dikali A31, ini. Kemudian dikurangi A11, ini dikali A23 di sini, dikalikan A32 di sini. Kemudian dikurangi A12 di sini, dikalikan A21 di sini, dan dikalikan A33 di sini. Ingat lagi, jangan bosan-bosan untuk aturan Sarus seperti ini. Kemudian metode minor kofaktor. Kofaktor, AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan garis ke I dan kolom ke J. Minor matriks AIJ diberi notasi MIJ dengan MIJ sama dengan determinan AIJ. Kofaktor matriks AIJ diberi notasi CIJ dengan CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kalikan MIJ. Sehingga diperoleh rumus determinan matriks A, yaitu determinan A, sigma N J sama dengan 1, dan determinan A sama dengan sigma N I sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke contoh soal lagi. Untuk belajar pembahasan ya, kita perbanyak contoh soal. Tentukan determinan matriks berikut menggunakan aturan Sarus dan metode minor
kofaktor. Kita lihat di sini A428, 215, 324. Pembahasannya dengan aturan Sarus. Agar lebih mudah, kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan kedua di sebelah kanan matriks A. Berikut. A sama dengan 4, 2, 8, ditambahkan 4 dan 2 di sebelah kanannya. Begitu seterusnya. Kita lihat garis di sini, garis biru dan garis merah. Kemudian kita tarik garis putus-putus, seperti gambar di atas. Kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut. Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru diberi tanda positif. Sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus berwarna orange diberi tanda negatif. Ingat urutan penulisannya juga. Determinan A, 4 dikali 1 dikali 4. 4 dikali 1 dikali 4. Ditambah 2 dikali 5 dikali 3. 2, 5, 3. Ditambah 8, 2, 2. 8, 2, 2. Kurangi 8, 1, 3. 8, 1, 3. Dikurangi 4, 5, 2. 4, 5, 2. Dan dikurangi lagi 2, 2, 4. 2, 2, 4. Determinan A akan didapat hasil perkalian ini ditambah perkalian ini ditambah perkalian ini dan dikurangi 3 perkalian ini, dan ini. Akan didapat nilainya sama dengan min 2. Kemudian kita metode minor kofaktor. Berdasarkan rumus minor kofaktor di atas, determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada satu baris atau kolom matriks A. Jadi pertama kita pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalkan kita pilih baris ke-1, elemen-elemen matriks baris ke-1 yaitu A11, A12, dan A13. Akan didapat seperti ini. 428, 215, 324. 428, 215, 324. Selanjutnya, karena kita pilih elemen-elemen pada baris ke-1, rumus determinan matriks yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Determinan A, sigma N sama dengan I, sigma N, dan I sama dengan 1 dikali AIJ kali CIJ. Determinan A sama dengan sigma 3, I sama dengan 1. AIJ dikali CIJ sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 ditambah C12 ditambah A13 dikali C13. Langkah kedua, kita cari kofaktor matriks bagian dari matriks A. CIJ dan CIJ sama dengan min 1 I plus J. Dikali NIJ dan NIJ sama dengan determinan AIJ dengan AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Bisa dipahamin ya? A11 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. A11 sama dengan 1, 5, 2, 4. Nah, kita menghilangkan 4, 2, 8, 4, 2, 3. Akan didapat M11. 1, 5, 2, 4. A12 diperoleh dengan menghilangkan elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua. Akan didapat 2, 5, 3, 4. Diperoleh karena menghilangkan 4, 2, 8, 2, 1, 5. Akan diperoleh M12, 2, 5, 3, 4. Kita lanjutkan.
A13 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ketiga. A13 akan didapatkan 2, 1, 3, 2. Maka M13 sama dengan 2, 1, 3, 2. Sehingga determinan A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Akan didapat seperti ini, 4 dikali min 1 dipangkat 1 plus 1, dan seterusnya akan didapat hasil perkalian dan pertambahan sebagai berikut. Determinan A sama dengan min 2. Bisa dipahamin ya? Ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita mengingat lagi. Kemudian kita masuk lagi ke inverse matrix. Semuanya berhubungan, jadi kita harus mengingat lagi. Kalau belum lupa ya, diperdalam kembali. Oke, kita latihan lagi dengan inverse matrix ordo 2 kali 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya, kalau nggak ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjutkan pelan-pelan. Tentukan inverse dari metrik berikut ini. A sama dengan 4, 1, 7, 2. Inverse dari A adalah A pangkat min 1, sama dengan seper apa? Seper ini ya, 4 dikali 2, 4 dikali 2, min 1 dikali 7. Dikalikan 2 min 1, dan min 7, 4. Ada yang masih ingat tadi A, B, C, D dibaliknya jadi berapa? Ini ya, dibalik ya, jadi A, B, C, D. Kemudian ini berubah menjadi D, min 1 adalah min B, yang di bawah ini C jadi min C, dan di bawah ini menjadi A. Jadi akan didapat 2, min 1, min 7, dan 4. Jika bisa mengingat, dilihat aja polanya. Polanya 4, 1, 7, 2. Jadi ini dibalik. Dan ini menjadi negatif. Kemudian akan didapat 1/8/7 kali 2 min 1 min 7, 4. 1/1 tetap menjadi 1, jadi didapatkan 2 min 1 min 7, 4. Ya, bisa dipahamin ya. Kemudian kita lihat di sini, elemen-elemen yang berada di lingkar biru merupakan diagonal utama matriks yang ditukar posisinya. Sedangkan elemen-elemen yang berada di lingkar orange merupakan diagonal kedua matriks yang dikalikan dengan minus 1. Jadi negatif, dan diagonal utama ditukar. Kemudian kita lanjutkan ke belajar lagi ya untuk matriks ordo 3 kali 3. Oke, kita latihan lagi ya.
Sebelum latihan kita pasti untuk materinya, saya ulang-ulang lagi biar lebih paham. Inverse matrix ordo 3x3. Ini dengan bahasa yang lain ya, biar teman-teman yang belum paham bisa segera memahamin. Langsung ke contoh soal aja. Tentukan inverse matrix berikut dengan menggunakan adjoint. A sama dengan 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Penyelesaiannya adalah A pangkat min 1 sama dengan seper determinan A dikalikan dengan adjoint A. Berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoint matrix A. Pertama, kita cari terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dengan cara aturan Serus ataupun metode minor kofaktor. Misalnya kita akan menggunakan metode Sarus. Jadi nggak bosan-bosan ya, kita latihan soal. Di sini 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita tuliskan kolom ke-1 dan kolom kedua di sebelah kanannya. Akan didapatkan determinan A sebagai berikut. Garis ini, garis biru, dikurangi dengan garis merah. Akan didapatkan determinan A sama dengan 9. Kemudian kita tentukan adjoint matrix dengan mencari kofaktor matrix A tersebut. Kofaktor A adalah min 1 pangkat I plus J dikali MIJ. Kofaktor A didapat dari M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. M11, 8, 7, 5, 6. 8, 7, 5, 6. Ingat-ingat ya. Kemudian M12, ini minus harusnya ya, ini salah. M12, 2, 7, 1, 6. Ingat-ingat ya, ini minus ya, mas-mas ya. Ini minus M12, minus M21, minus M23, minus M32. Kemudian M13. M13 didapat dari 2815. 2815. Kita hilangkan 1, 2, 3, dan 3, 7, 6. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kita cari nilainya. 8 dikali 6 dikurangi 5 kali 7 sama dengan 13. Perkalian matriks ya. Perkalian matriks bisa dibuka lagi. Kemudian 2 dikali 6 dikurangi 1 dikali 7. Akan dapat min 5. Dan seterusnya. Oleh karena itu, adjoint A sama dengan cof A pangkat T sama dengan 13 min 5, 2, 3, 3, 3, dan min 10, 1, 4. Akan menjadi 13, 3, 10. Ini ya, polanya berubah ya. Kemudian min 5, 3, 1. Min 5, 3, 1. Kolom berubah menjadi baris, baris berubah menjadi kolom. Jadi akan didapatkan 13, 3, min 10, min 5, 3, dan min 1, kemudian 2, min 3, dan 4 untuk adjoint A. Jadi, kita kembali ke atas. Inverse matrix A 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6 akan didapat seperti ini. Nah, A per determinan A dikali adjoint A. Kita masukkan 1/9
Ya, 1/9 didapat dari determinan A, seperdeterminan A ya, 1/9. Ya, masih masuk ya di sini ya. Dikalikan A join A. A join A didapatkan dari sini. Dengan kita mencari nilainya ini dari M11, M12, dan seterusnya, akan didapat 1/9 dikali 13, dikali 3, dikali min 10. Kemudian dikalikan baris kedua min 5, 3, min 1. Semuanya dikalikan 1/9. Akan didapat nilai seperti ini. Min 13/9, kemudian 3/9 disederhanakan menjadi 1/3, kemudian min 10 per 9 dituliskan di sebelah sini. Kemudian dilanjutkan min 5/9, kemudian 3/9 jadi 1/3, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sambil lihat di bawah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita latihan lagi untuk inverse matrix ordo 3x3 dengan transformasi baris elementer. Untuk menentukan inverse matrix menggunakan transformasi baris elementer, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, contoh soal aja. Tentukan inverse matrix A dengan transformasi baris elementer. A 1, 1, 0, 2, 3, 2, 2, 1, 3. Pertama-tama kita bentuk matriks A menjadi matriks A3, I3. Inverse ya. Jadi 1, 1, 0, 2, 3, 2, 2, 1, 3, kemudian inverse-nya kita tulis di sebelah kanan. Dengan diagonalnya 1. Lalu kita transformasikan matriks A3, I3 ke bentuk I3, A3. Kita bisa menggunakan beberapa cara seperti yang dijelaskan poin A hingga poin D pada langkah kedua rumus di atas. Jadi keterangannya seperti ini ya, rumusnya. B2 min 2B1. Elemen-elemen baris kedua dikurangi 2 kali elemen baris ke-1. Bisa dipahamin ya. 1, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1, 0, 0. B2 dikurangi 2 kali B1. Elemen baris kedua, elemen-elemen baris kedua, ini, dikurangi 2 kali elemen-elemen baris ke-1. Dikurangi 2 kali elemen baris ke-1. Jadi ini dikalikan 2 untuk dikurangkan ini. Jadi 2 dikurangi 1 kali 2, 0. 3 dikurangi 2 kali 1, 1. 0, 2 dikurangi 0 dikali 2 sama dengan 0. Maaf, 2 elemen baris kedua dikurangi 2 kali baris kedua. Jadi 2 dikurangi 0 ya. 0 dikali 2 sama dengan 0. Berarti 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Dan seterusnya. Ada yang masih bingung di sini? Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti bisa dipahami lagi. Di sini B2 min 2 B1. Ya. Oh, ada yang masuk ya. Oke. Kemudian akan didapatkan
inverse matriks A adalah A min pangkat 1 sama dengan 7, 5, min 5, 3, 2/5. Untuk ini, ada yang masih bingung? Prosesnya? Jadi prosesnya seperti ini ya, Mas ya. Untuk yang pertama adalah elemen-elemen baris kedua dikurangi 2 kali elemen baris ke-1. Jadi elemen baris kedua dikurangi 2 kali elemen baris ke-1. Baris kedua dikurangi baris ke-1 dengan dikalikan 2. Kemudian untuk B3 min 2B1 elemen baris ketiga, ya, ini elemen baris ketiga, dikurangi 2 kali elemen baris ke-1. Dikurangi 2 kali elemen baris ke-1. Baris ke-1 dikalikan 2, baru dikurangkan ke baris ketiga. Akan didapat nilai seperti ini. Kemudian, kita lanjutkan lagi, poin ketiga, B3 ditambah B2. Elemen-elemen baris ketiga ditambah elemen-elemen baris kedua. Dan seterusnya ya. Nanti saya kasihkan materinya untuk dipahamin lagi. Sementara sekian dulu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Siap, tidak ada, Pak. Oke, sekian untuk hari ini. Jadi, pesan saya untuk belajar banyak soal ya, teman-teman. Soal dan pembahasan, semakin banyak kita belajar, kita berlatih, kita akan menemukan polanya pembahasan ini. Polanya inverse dan lain-lain. Karena kalau kita nggak banyak berlatih menulis atau berlatih soal-soal, kita akan lupa. Karena prinsipnya mudah, tapi kalau nggak kita latih, kita akan lupa. Ini akan dibutuhkan nanti untuk di bahasa pemrograman. Jadi, sangat penting ya untuk dipahamin. Mungkin, Siap, Pak. ya, mungkin itu dulu untuk hari ini. Nanti kita berlatih contoh-contoh soal yang lain. Sebelumnya, Mas-mas bisa berlatih juga contoh-contoh soal untuk lebih memahami pola-pola dari beberapa soal matriks dan inverse. Oke, terima kasih untuk semuanya ya yang sudah hadir di kelas aljabar linear. Nanti saya record untuk teman-teman yang belum bisa hadir. Kemudian tugasnya yang kemarin sudah dikerjakan apa belum ya? Siap, sudah, Pak. Tapi yang ada kesulitan di yang J sama I sama yang latihan soalnya dari ordo 4x4 sampai ordo 6x6, Pak. Oke, bisa udah diskusi sama teman-teman yang lain.
Siap Pak, sedang didiskusikan. Oke, ya Mas, nggak apa-apa Mas. Dilanjutkan dulu aja sambil yang belum paham didiskusikan karena apa namanya? Saya inginnya kelas ini banyak berdiskusi ya, berdiskusi untuk soal-soal. Nanti kita coba bahas juga dengan pembahasan yang lain. Kalau enggak dikerjakan nanti nggak tahu apa kesulitannya di apa gitu. Oke Mas. Siap Pak. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Wassalamualaikum.